Salam kasih sahabat-sahabat GKI dimanapun Anda berada. Senang menjumpai Anda sekalian melalui sapaan Gembala GKI. Perkenalkan, saya Adi Soselia Patria Bara, pendeta GKI dengan pasis pelayanan di GKI Kafling Polri. Belakangan ini tentu kita semua sibuk mempersiapkan Natal. Apakah di rumah Anda sudah ada pohon Natal? Apakah Anda sudah siap dengan menu makanan istimewa di malam Natal? Kalau Anda panitia Natal di gereja, sudah adakah bintang tamu untuk mengisi acara di gereja? Tentu semua persiapan perlu kita lakukan agar acara berjalan dengan baik. Namun izinkan saya bertanya, menurut Anda, siapakah yang paling siap merayakan Natal? Jawabnya bukan gereja A atau gereja B, bukan pendeta X atau pendeta Y, akan tetapi para pengusaha, bisnismen. Ya, Anda tidak salah dengar. Mari kita perhatikan. Apakah para pengusaha jauh-jauh hari menjelang Natal sudah punya rancangan tim kreatif untuk menyambut dan merayakan Natal? Maka jawabnya pasti sudah. Itu sebabnya iklan-iklan yang bertema Natal sudah dibuat dan mungkin sudah tayang. Perhatikan juga mal-mal. Sebelum bulan Desember telah berdiri pohon cemara yang identik dengan Natal. Di lapangan depan atau bagian dalam juga hiasan-hiasan Natal. Promo kue-kue Natal, cake Natal, baju Natal beredar luas. Mengapa mereka begitu cepat? Karena mereka menghidupi prinsip homo economicus. Yang penting ada untungnya. Harus ada untung. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara gereja merayakan Natal. Sebenarnya jika kita mau jujur, kadang-kadang gereja tidak jauh dari prinsip homo economicus tadi. Kita mau bikin acara, pikirannya soal uang, galang dana di mana, bikin proposal kepada siapa. Kalau kita mau bikin rancangan acara yang menarik, itu berarti harus ada uang yang banyak. Sukses disebut dalam sebuah acara adalah ketika yang datang banyak dan persembahannya melimpah. Inikah cara kita merayakan Natal? Konon ada kisah imajinatif tentang Yesus yang suatu ketika datang ke dunia ingin melihat bagaimana gereja-gereja merayakan Natal. Yesus memilih gereja yang terbesar di dunia. Ia duduk di sana dan begitu mengagumi ibadah dilakukan dengan meriah, megah. Seusai ibadah, Yesus berdiri di pintu. Ia seolah siap menantikan orang untuk menyalami dirinya, tetapi tidak ada seorang pun yang menyalami. Yesus tidak tahan lalu berkata, "Hei, kalian tidak kenal aku. Aku Yesus yang kalian sembah." Semua orang menyingkir, bahkan ada yang mengatakan, ada orang tidak waras di gereja. Yesus sedih. Tetapi tidak putus asa, Yesus pergi ke sebuah gereja kecil di desa. Ia terlihat begitu bahagia. Orang-orang yang sederhana semenjak awal saling menyapa, bersalaman. Seusai ibadat, Yesus tidak dapat lagi menahan diri dan berkata, "Akulah Yesus yang kalian sembah." Dengan segera hebohlah gereja itu. Ada pro dan kontra sampai pendeta ditarik. Dan ketika pendeta itu melihat Yesus, dia terkejut. Lalu membawa Yesus ke konsistori, mengunci pintu konsistori, lalu berlutut mencium kakinya. Yesus berkata, "Hei, kamu mengenali aku. Mengapa kamu tidak mengatakan kepada jemaatmu bahwa aku adalah Yesus?" Dengan penuh ketakutan pendeta itu menjawab, "Ampuni aku Yesus. Jika itu kulakukan dan sebagian umatku tidak percaya lagi, mereka akan meninggalkan gerejaku dan gerejaku akan sepi, bangkrut. Lalu aku makan apa?" Tanpa sadar, seringkali Natal kita rayakan dengan memperhitungkan keuntungan, tidak dengan melihat makna sebagaimana yang Yesus jalani ketika ia hadir di dunia ini. Natal telah berganti wajah dengan pesta, hadiah, baju baru. Seolah kita merayakan Yesus yang berulang tahun dan tidak ingat untuk apa ia datang ke bumi ini. Ada bagian firman Tuhan yang coba kita renungkan di hari ini.
Matius 9 ayat 12 sampai dengan 13. Bagian dari kritik orang-orang karena Yesus makan di rumah pemungut cukai. Yesus mengatakan begini. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Sebab aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Apa yang kita baca tadi dengan jelas menyatakan tujuan Yesus datang. Untuk apa Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini? Yesus lahir dan hadir bagi orang-orang yang berdosa, yang lemah dan terpinggirkan. Natal dengan demikian adalah perayaan tentang kehadiran Yesus bukan hanya buat saya, bukan hanya buat gereja saya, tetapi juga buat orang-orang di dunia ini yang hidup dalam dosa, lemah, dan terpinggirkan. Inilah yang mau dijawab salah satunya dalam tema Natal Sinode Wilayah Jawa Barat. Temanya bersama menghadirkan pengharapan. Saat ini ada banyak orang kehilangan pengharapan, putus asa, dan mengambil jalan pintas. Untuk itulah orang Kristen dan gereja hadir dan berkarya seperti Yesus yang menaburkan pengharapan. Senada dengan tema itu, inilah juga yang mau dijawab oleh LPP Sinode GKJ dan GKI SW Jateng melalui tema Natal Lawatan Allah Mengatasi Ketakutan. Ketakutan adalah penanda yang paling kuat tentang keadaan dunia yang sakit. Dan untuk itulah kita orang Kristen dan gereja hadir dan berkarya menolong mengatasi ketakutan. Keadaan tanpa harapan dan ketakutan adalah realitas yang terjadi ketika Yesus datang dan berkarya. Dan di saat itulah Yesus menaburkan pengharapan. Yesus menolong orang-orang mengatasi ketakutan. Dan Yesus merangkul mereka yang berdosa, tersisih, dan terpinggirkan. Sebagai pengikut Yesus, bukankah gereja dan setiap kita dipanggil untuk menggemakan apa yang Yesus lakukan? Termasuk ketika kita merayakan kehadirannya di dunia ini dalam Natal. Karena itu mari kita lihat persiapan Natal kita dengan mengingat tujuan kehadiran Yesus datang ke dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami boleh bersama-sama mempersiapkan Natal. Dan kami bersyukur ketika Natal perdana dilakukan. Kami mengingat Yesus yang datang dan hadir di tengah-tengah berbagai macam kesulitan. Yesus tumbuh berkembang menjadi pribadi yang mengasihi mereka yang berdosa, tersisihkan, terpinggirkan. Dan itulah panggilan kami. Saat kami hidup menggereja, saat kami merayakan Natal, kami mengingat panggilan Tuhan Yesus Kristus bagi mereka yang tersisihkan, yang berdosa, yang hidup dalam situasi yang memprihatinkan. Kiranya kami ada berkarya, menaburkan pengharapan, dan mengatasi ketakutan di tengah-tengah keadaan ini. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang kelahirannya kami rayakan, kami berdoa dan memohon. Amin.